Shalom, selamat pagi. Nah, pagi hari ini kita kembali lagi dalam kegiatan chapel dan pembelajaran karakter kita saat pagi hari ini. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar tentang karakter ketaatan. Nah, anak-anak yang di rumah semuanya perhatikan ya. Saat Miss Nita menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Miss Nita yakin dan percaya anak-anak selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesehatan. Nah, kita akan mulai pembelajaran karakter kita pada saat pagi hari ini. Kita baca dulu ayatnya ya. Semuanya buka dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Wah, ini ayat pasti semuanya sudah sering mendengarkan ya, sudah biasalah, mas sudah paseh dalam ayat ini. Nah, akan kita bacakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Luar biasa sekali ya bunyi firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mengajarkan kepada anak-anak untuk menghormati orang tua. Karena apa? Karena Tuhan telah menjanjikan tanah. Wah, tanah apa ya, Miss? Wah, Tuhan sudah menjanjikan tanah yang penuh dengan berkat, tanah yang penuh dengan mungkin buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang menjadi kebutuhan kita semua. Tuhan janjikan kepada kita untuk diberikan kepada kita yang taat dan mau mendengarkan perintah Tuhan. Miss Nita mau nanya nih, anak-anak siapa yang mau menjadi anak-anak yang taat? Ada yang mau? Miss Nita mau juga nih menjadi anak-anak yang taat dan mendengarkan perintah, bukan hanya orang tua tetapi juga Tuhan kita, Allah yang hidup. Nah, bagaimana caranya menjadi anak-anak yang taat? Nah, caranya jadi anak-anak yang taat itu harus mau dengar-dengaran, menuruti perintah orang tua, tidak marah-marah waktu disuruh, tidak menggerutu waktu diperintah, tetapi melakukannya dengan senang hati. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua, bukan hanya anak-anak tapi juga Miss Nita. Nah, Miss Nita mau jelasin sedikit definisi ketaatan itu adalah mau mematuhi perintah yang diberikan kepada kita dengan senang hati, dengan hati yang gembira. Itu adalah definisi dari ketaatan. Mungkin anak-anak tanya, gimana Miss caranya supaya saya memiliki ketaatan? Caranya supaya memiliki ketaatan itu harus taat, harus dengar-dengaran, tidak marah-marah waktu diperintah, tidak ngomel waktu disuruh, semuanya dilakukan dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, supaya kita bisa menerima ketaatan yang sejati dari Tuhan. Nah, selain kita belajar firman Tuhan, pada saat pagi hari ini juga kita mau belajar tema ketaatan. Miss Nita juga kasih judul firman Tuhan itu ketaatan, dan tema hari ini adalah ketaatan. Dari sini ada 5 saya mau. Yang pertama, mematuhi perintah atasan dengan segera. Nah, anak-anak, Miss Nita mau nanya, atasan kita siapa ya? Ya, orang tua boleh juga. Kalau di sekolah ada ibu guru, di rumah ada orang tua. Kalau di pekerjaan ada bos atau pimpinan. Nah, tapi secara menyeluruh atasan kita itu atau pimpinan kita itu adalah Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau mematuhi perintah Tuhan? Nah, semuanya pasti mau ya mematuhi perintah Tuhan. Karena dengan mematuhi perintah Tuhan, dengan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jangan saat Tuhan perintahkan, mungkin Tuhan suruh Gea, Tuhan mau Gea cuci piring, terus Geanya marah-marah. Nah, Tuhan perintahkan seperti itu melalui siapa? Melalui orang tua. Orang tua adalah
kepercayaan Tuhan atau tangan kanan Tuhan di bumi, yaitu orang tua. Nah, saat orang tua menyuruh Gea, itu tandanya juga Tuhan Yesus atau Tuhan memerintah Gea melalui mama dan papa atau melalui orang tua. Nah, makanya kita harus mematuhi perintah. Kemudian yang kedua dari 5 saya mau adalah melakukannya dengan senang hati. Ya, siapa anak-anak yang kalau disuruh marah-marah, disuruh mama papanya, gak mau be, aku capek mah, aku mau tidur, marah-marah gak jelas. Nah, tidak boleh, tidak layak untuk dilakukan karena itu adalah perbuatan yang tidak benar. Tuhan mau saat kita melakukan pekerjaan itu semuanya dilakukan dengan senang hati, dengan hati yang gembira. Semuanya harus dilakukan dengan tidak bersungut-sungut karena Tuhan tidak suka. Anak-anak yang suka bersungut-sungut adalah anak-anak yang tidak taat, tidak takut kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga dari 5 saya mau adalah melaksanakan dan menyelesaikan perintah tersebut. Wow, perintah apa ya Miss ini kira-kira? Misalkan mama menyuruh Oge atau Nona atau Eben bantu mama nyapu ya, terus dikerjain tapi nggak selesai, ada yang disapu, ada yang nggak disapu, dilewatkan begitu saja. Itu perbuatan yang baik atau perbuatan anak yang taat? Itu bukan perbuatan anak yang taat, itu tandanya tidak taat kepada orang tua. Nah, orang tua ini siapa? Orang tua ini adalah papa dan mama atau unti atau nenek atau kakek. Nah, Tuhan suka nggak sama anak-anak seperti itu? Tuhan tidak suka. Tuhan mau anak-anak waktu perintah atau disuruh atau diminta bantu, semuanya melakukannya dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Itu menunjukkan bahwa anak-anak adalah orang-orang yang taat dan mau mendengarkan perintah Tuhan melalui mama dan papa ataupun kakaknya. Kemudian keempat, tidak mengeluh dari 5 saya mau. Siapa di sini yang suka mengeluh saat diperintah? Tidak boleh ya kalau diperintah itu mengeluh. Aduh, aku capek mah. Aduh, kepalaku pusing. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengeluh. Karena apa? Anak-anak yang mengeluh itu bukan sikap atau contoh anak-anak yang taat. Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita disuruh atau kita diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu. Kalau anak-anak mengeluh tandanya anak-anak tidak taat, tidak menghormati orang tua, karena yang menyuruh adalah mama papa di rumah. Nah, dan yang terakhir lagi dari 5 saya mau adalah melakukan lebih dari yang diharapkan. Nah, ini yang paling luar biasa ya. Misalkan anak-anak misalnya nih cuma bersihkan tempat tidur. Tiba-tiba suatu waktu melihat mama dan papanya sibuk, anak-anak bantu. Misalkan bantu nyapu, bantu ngelap-ngelap. Wah, itu tandanya melakukan lebih dari yang diharapkan. Wah, luar biasa sekali anak-anak kalau bisa melakukan itu semua. Nah, mungkin anak-anak bertanya, oh Miss, mana bisa saya melakukan pekerjaan rumah Miss, itu kan bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan orang tua. Siapa bilang anak-anak tidak bisa melakukan pekerjaan rumah? Semua butuh proses dan pembelajaran. Semua juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak bisa menjadi sosok atau pribadi yang taat dan takut akan Tuhan. Mungkin anak-anak bertanya, Miss, gimana supaya saya bisa menjadi anak-anak yang taat? Wah, gampang sekali caranya supaya bisa menjadi anak-anak yang taat. Yang pertama, harus mau minta kepada Tuhan dengan cara berdoa. Aduh Miss, saya nggak bisa berdoa. Wah, kalau berdoa gak usah panjang-panjang. Misalkan kalau Eben mau begini aja doanya, Tuhan Yesus, Eben mau jadi anak yang taat, Tuhan berkati, amin.
Wah, singkat ya, tapi Tuhan mengerti apa yang dimaksudkan oleh anak-anak. Tuhan memahami apa yang anak-anak, eee, mau atau minta di dalam doa sebagai, pengharapan anak-anak kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang luar biasa itu, Allah sangat suka kepada anak-anak yang mau meminta di dalam doa. Kemudian selain berdoa, anak-anak harus mau melakukannya dengan hati yang senang, tidak marah-marah. Kalau mau jadi anak yang taat itu, waktu disuruh, waktu diperintah itu lakukan aja dengan taat, dengan senang hati, tidak berkeluh kesah, agar setiap apa yang dikerjakan dapat menjadi berkat bukan hanya anak-anak tapi juga orang tua merasakan dan orang-orang di sekitar. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau mau jadi orang yang taat itu ternyata butuh pengorbanan juga, butuh kesabaran supaya bisa menjadi anak-anak yang taat. Karena namanya ketaatan itu tidak mudah, tidak hanya misalkan kita bilang, "Gia, kamu taat ya," terus si Gia langsung jadi anak yang taat. Wah, nggak bisa, semua juga butuh butuh proses, butuh belajar, semuanya butuh waktu untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Miss, atau dia nanya, "Tuhan senang nggak ya sama anak yang taat?" Tuhan senang sekali sama anak-anak yang taat. Tuhan suka pada anak-anak yang takut akan Tuhan. Ketaatan ini adalah cerminan dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena semua dilakukan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat pagi hari ini. Selain kita belajar firman Tuhan, kita juga belajar karakter ketaatan. Nah, siapa di sini yang senang belajar karakter ketaatan? Iya, Miss Nita yakin semua anak-anak di sini senang ya belajar karakter ketaatan, karena dengan pembelajaran ini kita semua sama-sama diberkati berkat Tuhan. Kita percaya, kita imani bahwa kita bisa menjadi anak atau pribadi yang taat dan takut akan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir, "Oh, saya nih mau taat bisa disulap-sulap," atau bilang mama bim salah bim saya taat. Atau nggak bisa. Anak-anak semuanya harus belajar, harus mau dengar-dengaran supaya menjadi anak yang taat. Ya, terpuji nama Tuhan. Pesan Miss Nita pada saat pagi hari ini, Miss Nita mengharapkan anak-anak jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran kepada orang tua seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar dan kita pelajari, untuk kita memupuk hidup kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih taat lagi, agar ketaatan yang kita miliki benar dan tidak benar dan sungguh di hadapan Tuhan. Dan semua itu kita dapatkan karena Tuhan tahu kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan dan tidak menjadi anak-anak yang selalu membantah, anak-anak yang selalu tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Miss Nita mau anak-anak semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang ada, dengan pembelajaran karakter yang ada. Biarlah hidup anak-anak dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Kita akan satu di dalam doa karena kita sudah belajar pada saat pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kami mengucap syukur ya Bapa, penyertaan-Mu begitu luar biasa pada saat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang ketaatan Tuhan, dan kami juga telah belajar karakter ketaatan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat yang lebih lagi Tuhan kepada anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah mereka menjadi seseorang yang takut akan Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar.
bagi orang tua mereka dapat menyenangkan kedua orang tua mereka, terutama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang begitu luar biasa. Hikmat-Mu bekerja Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada dan hamba yang ada Tuhan. Kau pakai lebih lagi bibir mulut lidah hamba-Mu ini dapat berkata-kata dan dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang ada pada saat pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.